Sedang ramai di sosial media tentang hashtag kabur aja dulu. Berbondong-bondong warga negara Indonesia menyerukan kabur aja dulu dari Indonesia, keluar dari negara Indonesia dulu. Ini pun dapat beragam komentar dari netizen. Yuk kita simak. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Saya tanya Anggota tadi Dewan Bahlil. fenomena ribuan WNI usia 25 sampai 35 tahun yang ganti warga negaraan jadi warga negara Singapura setiap tahunnya. Berarti Indonesia di sini kan kebanyakan kehilangan WNI jadi WNA. Hilang talenta unggul. Bagaimana tanggapan Pak Bahlil terkait hal ini dan apakah ini juga berpengaruh pada daya tarik investasi Indonesia, Pak? Terima kasih. Yang pertama nih ya, kita ini harus punya rasa nasionalisme. Negara yang paling mantap ini sebenarnya Indonesia. Kita punya semuanya. Bahwa kita belum melakukan secara maksimal, ya tugas kita adalah bagaimana memperbaiki negara ini. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kita merebut kemerdekaan ini lewat perjuangan. Orang tua kita, kakek-kakek kita, turunan kita dalam merebut kemerdekaan ini banyak yang diperkosa, banyak yang dibunuh, banyak yang disuruh kerja rodi. Tujuannya adalah kelak anak cucunya bisa membawa negara ini dengan baik. Tapi kalau teman-teman muda, menurut saya kalau baru karena merasa nyaman di negara orang kemudian pindah, ya saya mempertanyakan, mohon maaf, rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam memiliki bangsa ini. Kalau satu yang pergi yang datang 1000 kok, masih banyak. Kita ini kan 270 juta, 280 juta jiwa yang ada di bangsa ini. Negara ini tanggung jawab kita bersama. Saya sebagai anak juga dari pelosok ujung timur Indonesia, sedih aja melihat seperti itu. Jadi saya menganggap bahwa tidak ada urusan perpindahan warga negara mereka dengan lapangan pekerjaan. Menurut anggota Dewan Nah, kalau teman-teman Muhammad Bahlil, untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Pak Bahlil, kalau masyarakat pesimis dengan masa depan Indonesia, bahkan sampai muncul gerakan hashtag kabur aja dulu, pemerintah yang berjiwa nasionalis pasti berpikir untuk introspeksi. Beda lagi ya kalau pemerintah egosentris, misalnya gaslighting rakyat, mempertanyakan atas nasionalisme mereka. Nah, boleh nggak kalau saya ganti mempertanyakan nasionalisme Pak Bahlil? Negara udah kacau dan carut-marut begini, tapi pejabat seperti Anda ini merasa kalau Indonesia baik-baik aja. Harga naik, PHK di mana-mana, kebutuhan pokok langka. Yang sebenarnya baik-baik aja itu Anda dan jabatan Anda, Pak, bukan negara ini. Saya bisa jamin, guru-guru honorer, pegawai lepas, dan perwira berpangkat rendah jauh lebih nasionalis dari banyak pejabat di negeri ini. Karena nasionalisme para pejabat ini berbayar loh, Pak. Dengan jabatan, gaji, tunjangan, privilege, dan berbagai keistimewaan lainnya yang tidak dinikmati oleh mayoritas rakyat di Indonesia. Kak, bahas tentang tagar kabur aja dulu. Banyak yang pindah ke warga negaraan, sangat tidak nasionalisme. Dan ada menteri yang mengatakan bahwa orang yang pindah ke warga negaraan itu dipertanyakan nasionalismenya. Pertanyaan saya adalah, pernahkah pejabat Indonesia itu menunjukkan sisi kerakyatanismenya terhadap rakyat? Entahlah. Sepertinya kamu yang bertanya ini sudah keliru dengan makna nasionalisme. Nasionalisme itu adalah menghargai Nusantara ini, setiap jengkal tanah yang ada di bumi Indonesia ini, menghargai alam raya Indonesia ini, merawatnya, mengasihi antar sesama kita, menghormati antar suku, antar bangsa, antar agama, biarkan mereka berkembang beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itu yang nasionalisme, bukan tunduk kepada pemerintahan beserta keturunan-keturunannya. Bukan itu yang nasionalisme. Itu jatuhnya fanatisme, bukan nasionalisme. Dan menurut saya sah-sah saja orang pindah ke warga negaraan itu sah-sah saja. Insting alamiah manusia itu memang mencari tempat di mana dia bisa dihargai, merasa dihargai. Kalau sudah tidak bisa lagi di sini, ya kita cari tempat yang bisa menerima kita lah. Sama lah seperti kakak saya yang sudah pindah ke warga negara menjadi ke warga negara Singapura karena dia butuh paspor yang kuat di dunia. Kita tahu bahwa Singapura
Singapura itu punya paspor terkuat di dunia ya kan, dan dia butuh itu untuk pindah-pindah negara setiap bulan, mungkin setiap minggu, karena memang itu tuntutan pekerjaannya. Bukan berarti orang-orang yang sudah pindah ke warga negaraan itu tidak cinta dengan negaranya, tidak. Mungkin dia dulu pernah berjuang ya kan, pernah sangat-sangat fanatik mungkin, tapi tidak merasa dihargai, tidak mendapat tempat di Indonesia. Mungkin ya kita mencari tempat di mana kita bisa diterima, dan mungkin saja suatu hari nanti saya juga pindah ke warga negaraan, mungkin menjadi warga negara Rusia atau Turki mungkin. Kita nggak tahu. Kalian yang nonton ini pun mungkin bisa pindah ke warga negara Jepang, menikah dengan wanita Jepang, bekerja di sana, lalu menua di sana, nggak pulang-pulang lagi. Siapa tahu kan? Dan orang-orang yang pindah ke warga negara itu kalau saya lihat di luar negeri masih memakai gennya Indonesia gitu. Dia masih mempromokan budaya-budaya Indonesia, makan makanan Indonesia. Itu membuktikan kalau dia memang suka dengan Nusantara ini, tapi tidak dengan sistemnya. Kalian sadar gak sih kalau misalnya hashtag kabur aja dulu itu tuh berkesinambungan loh dengan lagunya Sal Priadi yang lagi ngetren banget nih. Trennya itu kan kayak usia 25 tahun nganggur gak apa-apa kan, usia 28 tahun nganggur gak apa-apa kan. Itu berkesinambungan loh. Hashtag kabur aja dulu, buat kalian belum tahu gitu ya, itu adalah tren dimana kita meninggalkan Indonesia dan cari kerja di luar Indonesia gitu ya. Dan yang melakukan ini kebanyakan adalah anak-anak di bawah usia 30 tahun, dimana mereka masih kayak belum punya anak, belum menikah, terus mereka ngelihat kayak nggak ada masa depan buat gue di negara Indonesia ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk cari kerja di luar aja, karena ya emang bener sih, gue juga setuju sebagai anak kelahiran 99 gitu ya. Gue ngeliat kayak di Indonesia ini kayaknya syarat kerja tuh luar biasa gitu, harus menguasai 7 elemen lah, terus abis itu usia berapa udah nggak boleh ngelamar kerja lah, dan orang nganggep itu normal. Akhirnya orang-orang yang kayak ngerasa gue nggak bisa survive lagi di negara ini, mereka pergi keluar, mereka menjadi sumber daya buat negara lain gitu kan, dan juga ada kemungkinan akan pindah warga negara dan nggak kembali lagi ke Indonesia. Ada yang beranggapan kalau misalnya orang-orang yang kabur aja dulu itu tuh mereka nggak cinta sama Indonesia, mereka nggak nasionalisme gitu ya, dan juga kayak mereka nggak peduli dengan masa depan Indonesia. Tapi menurut gue itu adalah kebalikannya. Menurut gue mereka itu adalah orang yang emang pengen beneran Indonesia itu maju, tapi terhalang oleh segala macam hal yang buruk di Indonesia ini. Bayangkan aja, sumber daya alam kita itu banyak, sumber daya manusia kita itu banyak gitu ya, tapi dikuasai oleh beberapa orang yang penting doang. Dan hukuman koruptor di Indonesia itu bener-bener kecil banget. Belum lagi kalau misalnya lo pengen cari kerja gitu ya, kalau misalnya lo nggak ada koneksi, nggak ada orang dalam, ya udah gitu. Berapa banyak sih orang yang nganggur karena keterbatasan itu, bukan karena mereka nggak bisa ya, tapi karena keterbatasan orang dalam. Tapi baik lagi, ini kan opini gue doang. Menurut kalian gimana nih? Ada nggak sih berkesinambungan antara tren itu dengan hashtag kabur aja dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Peace, love, and go! Kabur aja dulu. Kata Bahlil, orang yang memilih pindah ke luar negeri diragukan nasionalismenya. Menurut saya sih nggak penting banget nasionalisme itu, teman-teman. Emang para pejabat kita, pemerintah kita masih punya nasionalisme. Itu loh, sumber daya alam kita diserahkan ke asing dan asing. Masih Papua puluhan tahun dikeruk oleh Freeport, dirampok oleh Freeport. Masyarakat Papua tetap aja miskin. Nasionalisme memang hanya jargon aja untuk memukul rakyat yang dianggap tidak kontribusi ke negara, dan untuk memukul gerakan Islam yang ingin syariat Islam. Wajar aja orang-orang pinter, orang-orang produktif lebih memilih pindah dari Indonesia ke luar negeri, ya karena di Indonesia sistemnya bobrok, aparatnya bobrok, pemerintahnya bobrok, hukumnya bobrok, semuanya bobrok. Ya wajar orang nggak betah tinggal di Indonesia. Dan saya tidak menyalahkan orang-orang yang lebih memilih pindah ke luar negeri, tapi saya lebih memilih tinggal di Indonesia, berjuang di Indonesia untuk memperbaiki Indonesia. Kalau kalian gimana? Kalian tahu nggak sih di media sosial tuh lagi rame tren kabur aja dulu gitu. Kalian nggak mau bikin tren mutasi aja dulu gitu? Kalian keren loh, perantauan ya, hidup bisa survive gitu. Tiap tahun nabung cuman buat mudik doang. Ya siapa tahu dengan kalian balik gitu ya, anggaran yang tadinya buat mudik bisa kalian alihkan ke program menciptakan UMKM ya, menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ekonomi daerah asal bisa terjaga. Kan kalian udah nih berkontribusi ke daerah perantauan gitu ya. Mungkin ya saatnya nih kalian nih. Kabur dulu itu mereka cukup modal sih, beda sama kalian yang harus ada persetujuan. Ada tagar kabur aja dulu. Wah, ini bisa jadi yang bikin ini dua tokoh ternama itu tuh, yang sampai hari ini menghilang ya. Harun Masiku sama Pak Yakut. Pak Yakut kemana ya? Bisa jadi menteri kok nggak muncul-muncul ya? Hilang telan bumi. Tagar kabur aja dulu tuh dibikin tuh dalam rangka dua manusia itu tuh. Ya nggak?
Ya kayak Pak Prabowo nggak serius soal memajukan pendidikan di Indonesia. Buktinya dia memangkas anggaran pendidikan 8 triliun. Ini bukan persoalan 8 triliun ya teman-teman, tapi ini persoalan kemunduran, bukannya ditambah tapi malah dikurangi. Nggak dikurangi aja, kualitas pendidikan kita rendah, banyak sekolah-sekolah yang rusak, gaji guru terlantar dan sebagainya. Apalagi kalau dikurangi teman-teman. Bagaimana kita berharap Indonesia emas 2045 yang ada Indonesia cemas? Hashtag kabur aja dulu lagi rame banget, lagi viral di media sosial. Jadi ini adalah hashtag yang dibuat sama anak-anak muda. Tujuannya adalah supaya anak-anak muda itu bisa hidup lebih layak di luar negeri. Jadi dibuatlah tuh hashtag kabur aja dulu. Ya kalau gue pribadi sih gue gak ada masalah ya. Gue dukung-dukung aja kalau ada anak-anak muda Indonesia yang pengen kerja di luar, pengen cari penghasilan yang lebih layak di luar, pengen cari kehidupan yang lebih layak di luar negeri. Karena kan kita tahu sendiri di Indonesia ya masih gitu-gitu aja. Dan gue yakin banget orang-orang yang pakai hashtag kabur aja dulu pasti paham betul kalau di Indonesia ini lagi nggak baik-baik aja, terutama birokrasi yang bobrok banget. Sekarang banyak yang kena PHK massal, terus juga isu-isu katanya kalau pengen masuk perusahaan tuh harus orang dalam tuh masih kuat banget. Terus orang-orang yang punya inovasi lebih itu biasanya nggak dihargai di negeri ini. Banyak banget tuh kasus-kasusnya. Orang yang buat inovasi bagus justru dihargai di luar negeri. Jadi ya fair aja kalau ada anak-anak yang berkualitas dari negeri Indonesia ini pengen keluar negeri supaya hidupnya lebih layak. Tapi lucunya ada salah satu menteri yang bilang kalau lu pergi ke luar negeri berarti dipertanyakan nasionalisme lu. Apa hubungannya orang pengen cari hidup yang lebih layak karena pemerintahnya sendiri yang nggak mampu memberikan kelayakan ke anak-anak mudanya, justru dibilang nggak nasionalis. Emang bapak ini nggak punya kaca di rumah? Atau minimal ya kalau punya kaca di mobil tuh yang ngaca lah pak. Ya kalau menurut gue sekarang pemerintah ya coba lebih aware lah sama anak-anak muda supaya mereka ya nyaman hidup di Indonesia secara layak gitu. Jadi nggak ada ketakutan lagi tuh anak-anak bangsa nggak bisa hidup layak di negeri yang katanya kaya raya ini. Itulah tanggapan dari hashtag kabur aja dulu. Beragam tanggapan dari netizen. Gimana menurut kalian nih? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.